Udah. Udah. Shalom. Wah, hari ini Kak Kris dan Kak Mega bersuka cita ya Kak Mega ya? Iya dong. Karena kita hari ini mau ibadah. Siapa yang udah kangen untuk ibadah? Kak Kris kangen banget. Kak Kris percaya bahwa setiap kita di sini sama-sama punya hati untuk melayani Tuhan, punya hati untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, punya hati untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita ya untuk sama-sama beribadah di sekolah minggu. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, bahwa Tuhan memberkati hidup kami, dan kami percaya Tuhan, apapun yang boleh terjadi, Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Oke, anak-anak Joy Kids, Kak Kris mau ajak semua yang ada di sini memuji Tuhan, oke? Kita mau sama-sama mengerti maksud Tuhan, biar semuanya itu mendidih di hati kita, oke? Kita angkat pujian ini, mendidih di hati. Katakan, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih
Sekalipun kita semua nggak bisa bersama-sama beribadah, tapi Kak Kris percaya bahwa Tuhan hadir, ya kan? Tuhan itu ada di mana saja. Ada di hati adik-adik. Ada di mana lagi? Ada di setiap orang yang ada di sini yang percaya sama Tuhan Yesus juga. Tuhan hadir di situ. Amin. Sekarang kita mau sama-sama siapkan hati. Kau baik Tuhan. Kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kak Kris mau ajak adik-adik untuk datang kepada Tuhan. Menyiapkan hati. Biar hati kita, biar hidup kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan rindu kepada adik-adik. Kita mau panggil dia Bapa. Hanya Tuhanlah yang layak disembah. Engkau baik Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir. Engkau Bapa kami yang selalu mengasihi kami. Engkau Yesus yang selalu menjaga kami. Engkau Roh Kudus yang selalu mengajar kami. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Ku punya Bapa yang kasihiku. Ku punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya Tuhan. Ku punya Bapa yang kasihiku. Ku punya Yesus yang menjaga. Ku punya Roh Kudus. Punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Katakan dengan sungguh, kami punya Bapa Tuhan. Ku punya Bapa yang kasihiku. Ku punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Roh Kudus. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Hanya Dialah Allah. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Kami bersyukur, Allah yang esa, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti Roh Kudus yang mengajar kami Tuhan. Sekarang kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar
boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dan kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay. Wah, kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan yang akan dipersiapkan oleh Kak Imel. Silakan Kak Imel. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Nggak ada suaranya nih Moses ada di sini. Shalom Moses. Shalom. Shalom. Oke, tadi kita udah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita waktunya mau apa? Mau dengerin firman Tuhan. Oke, sekarang siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Katakan aku siap. Aku siap. Moses sudah siap di sini. Jadi adik-adik di rumah juga harus siapkan hati ya. Kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya coba siapin dulu Alkitabnya. Udah disiapin belum? Oke, kalau udah disiapin, kita mau mulai ya firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang juga luar biasa loh di dalam Alkitab. Ada yang tahu siapa? Ya, kalau nggak tahu, inilah waktunya kakak mau cerita, oke? Nah, adik-adik, mungkin kakak mau tampilin slide-nya judul khotbah atau firman Tuhan hari ini adalah Oke, adik-adik bisa lihat di layar ini ada judulnya yaitu Perintah Tuhan Yesus kepada Yosua. Apa sih perintahnya? Nah, kita mau belajar ya. Nah, adik-adik sebelum kita mulai firman Tuhannya, kakak mau tanya, siapa di sini yang tahu siapa sih Yosua? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pasti ada yang tahu ya. Nah, sebelum kakak mulai cerita tentang perintah Tuhan kepada Yosua, kakak mau ingetin lagi nih, siapa sih Yosua itu? Nah, sebelum Yosua diangkat sama Tuhan sebagai pemimpin Israel, sebelumnya siapa pemimpin Israel sebelum Yosua? Ada yang tahu? Iya benar, dia adalah Musa. Nah dulu itu waktu Musa menjabat sebagai pemimpin Israel, Yosua ini adalah salah satu dari ke-12 pengintai yang disuruh sama Musa waktu itu. Ya, waktu itu disuruh mengintai bagaimana keadaan kota Kanaan segala macam. Nah, waktu itu dari antara 12 orang pengintai itu hanya ada 2 orang yang benar-benar semangat pengen merebut tanah Kanaan, ya kan? Nah, adik-adik tahu satu lagi selain Yosua siapa? Iya, benar Kaleb. Nah, waktu itu tuh 2 orang ini Yosua dan Kaleb ini merupakan salah satu orang yang sangat setia dan sangat percaya kepada Tuhan. Dia sangat setia dan bersama-sama dengan Musa melayani Tuhan. Ya, waktu itu Tuhan lihat hatinya Yosua yang taat, yang setia, yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, ya kan? Akhirnya apa? Sebelum Musa meninggal, sebelum Musa mati, akhirnya Tuhan Yesus bilang apa sama Musa? Supaya Yosua akan menjadi pemimpin Israel selanjutnya yang menggantikanmu, Musa. Nah, itu adalah awal dari kepemimpinan Yosua ya kan sebelum Musa meninggal, Musa memberkati Yosua karena Tuhan yang suruh, akhirnya Yosua diurapi sehingga jadilah Yosua pemimpin Israel selanjutnya. Nah, di cerita kali ini ada di Alkitab itu kakak ambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Nah, adik-adik yuk sama-sama buka ya Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Nah, mungkin kakak nggak akan bacain semuanya ayatnya, tapi nanti adik-adik bisa baca juga ya sendiri. Nah, judulnya itu adalah Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Nah, adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus memerintahkan Yosua supaya Yosua bersama dengan semua orang Israel mereka harus merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian ya kan. Nah, waktu itu kita mau buka slide selanjutnya ya biar adik-adik bisa lihat. Nah, ini yang tadi ya waktu Musa
memberkati Yosua sebagai pemimpin Israel selanjutnya. Kemudian selanjutnya nih, di Yosua 1 ayat 1 sampai 4, nih adik-adik bisa lihat juga di layar sini ya. Ada ayatnya, kakak mau bacain. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah, dari ayat 1 sampai 4 ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua supaya Yosua bersama-sama dengan seluruh orang Israel merebut tanah Kanaan. Nah, adik-adik, di ayat 1 sampai 4 ini Tuhan berfirman sama Yosua, Tuhan kasih perintah, ya kan? Ayo sekarang kamu tugasnya mempersiapkan seluruh orang Israel untuk bersama-sama masuk ke tanah yang aku janjikan kepada orang Israel, itu tanah Kanaan. Nah, di ayat 1 sampai 4 itu adalah perintah Tuhan. Tapi Tuhan gak cuma memerintahkan Yosua aja, tapi Tuhan juga berjanji apa? Di ayat yang kelima, yuk kita mau buka yuk di slide selanjutnya. Nah, di ayat yang kelima, ini Tuhan bilang kayak gini sama Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Tuhan bukan cuma sekedar memerintahkan Yosua, tapi Tuhan juga memberikan janji bahwa Tuhan akan menyertai Yosua dan juga seluruh orang Israel untuk apa? Selalu menolong Yosua, selalu menyertai Yosua seperti Tuhan sudah menyertai Musa. Itu juga janji Tuhan kepada Yosua dan kepada seluruh orang Israel. Jadi ingat ya adik-adik, ketika Tuhan perintahkan kita sesuatu, percaya deh kalau Tuhan juga pasti menyertai kita. Amin? Amin. Oke. Nah, kakak lebih mau bahas ayat yang 1 sampai 5 ini kenapa? Karena ini adalah perintah dan juga janji Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Nah, adik-adik kalau misalnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apa sih yang adik-adik bisa ambil dari cerita Yosua ini? Pasti banyak banget kan? Nah, salah satunya adalah dari yang Yosua sudah lakukan ini adalah dia adalah orang yang taat dan juga percaya kepada Tuhan. Wah, hebat banget ya Yosua ya. Karena hatinya yang baik, karena hatinya yang taat dan percaya kepada Tuhan, akhirnya apa? Yosua bisa dipilih sama Tuhan sebagai pemimpin orang Israel pada masa setelah Musa sudah meninggal. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik sekarang nih kan lagi belajar di rumah kan, nggak sekolah di sekolah tapi belajarnya di rumah. Kira-kira adik-adik tetap melakukan hal-hal yang biasa di sekolah nggak? Misalnya taat sama guru, taat melakukan tugas-tugas dari guru, tetap mengerjakan tugas, tetap belajar dengan baik. Kira-kira adik-adik tetap melakukan itu nggak walaupun di rumah? Nah, kita harus belajar yuk sama-sama, walaupun adik-adik belajar di rumah, walaupun adik-adik mungkin nggak bertatap muka secara langsung sama guru-guru, tapi adik-adik juga harus belajar, tetap taat, tetap dengar-dengeran sama guru, apa yang ditugaskan, apa yang diajarkan, tetap dipelajari, tetap dikerjakan. Nah, seperti Yosua juga ya kan, dia setia, dia taat, dia percaya sama Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan memberkati Yosua dengan penyertaan yang luar biasa. Nah, adik-adik juga di rumah kayak gitu ya. Kalau di rumah adik-adik belajar dari rumah atau adik-adik mungkin harus di rumah gitu kan. Adik-adik harus belajar taat juga ya sama orang tua ya. Jangan tunggu orang tua teriak-teriak dulu. Misalnya, Moses, ayo belajar gitu kan. Sampai urutnya keluar ya. Jangan sampai adik-adik ya. Karena apa? Kita di rumah juga harus belajar untuk taat kepada orang tua. Kalau misalnya di sekolah mungkin taatnya sama guru. Kalau di rumah sama siapa?
sama papa, sama mama, ya kan? Kalau misalnya papa mamanya suruh, Moses, ayo belajar. Nah, harus langsung taat. Ayo langsung belajar, ya kan? Moses, ayo beresin tempat tidurnya. Ya, kalau bisa sebelum disuruh udah lakukan supaya apa? Mama papanya bahagia, sukacita. Ih, ternyata Moses bangun pagi langsung beresin tempat tidur, anak yang taat. Tiba-tiba dikasih makanan yang enak, wih, dibeliin pizza atau dibeliin makanan yang enak. Itu kan satu berkat yang luar biasa ketika kita taat kepada orang tua. Nah, begitu juga adik-adik di rumah, jangan lupa baca firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, supaya apa? Supaya Tuhan tetap menyertai kita semua. Oke? Nah, setelah firman Tuhan kakak bagikan, kakak punya ayat hafalan nih buat adik-adik renungkan juga. Ini adalah pesan Tuhan juga kepada Yosua yang berkali-kali Tuhan ingatkan ketika Tuhan memberikan perintah. Tuhan kasih satu pesan yang sangat luar biasa yang terus diingatkan supaya Yosua tetap teguhkan hati, tetap kuatkan hati ketika menjalankan tanggung jawab dari Tuhan. Yuk kita baca yuk ayat hafalannya. Kakak ambil di Yosua 1 ayat yang ke-9. Bunyinya kayak gini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, di sini Tuhan bilang kemanapun engkau pergi, Tuhan akan menyertai Yosua. Begitu juga dengan kita, mau adik-adik di sekolah, mau adik-adik di rumah, ingat Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Kuncinya apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Artinya kita nggak boleh takut, kita nggak boleh khawatir, kita harus taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kepada orang tua, kepada guru kita. Amin. Oke, jangan lupa ya adik-adik ini dihafalin supaya ini tertanam di hati kita, tertanam di pikiran kita, sehingga kita bisa lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Oke. Nah, adik-adik, setelah firman yang kakak bagi ini semoga kita semua di rumah bisa praktekin, bisa belajar mulai taat sama orang tua, mulai lakukan apa yang adik-adik lakukan di sekolah, juga belajar lakukan di rumah, supaya guru adik-adik juga diberkati sama adik-adik karena adik-adik taat, adik-adik dengar-dengaran dan rajin mengerjakan tugas. Oke? Oke, kalau gitu adik-adik jangan lupa dihafalin ayat hafalannya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan firman-firman yang lebih luar biasa lagi. Jadi adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita sama-sama tutup dalam doa. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami sudah memuji nama Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar hari ini boleh tertanam di hati kami, boleh bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi berkat, menjadi terang buat sekitar kehidupan kami Bapa. Berkati juga Tuhan sepanjang hari kami Tuhan, selama kami belajar di rumah, selama kami berdiam di rumah, biarlah kami boleh belajar taat, terus belajar percaya kepada Tuhan, dan dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru kami, karena kami percaya sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mau tutup ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh kehidupan kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, berikan kami selalu sukacita, damai sejahtera, berkati keluarga kami, berkati teman-teman kami, guru-guru kami, biarlah kami selalu dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kak Imel untuk berkatnya. Nah, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan, artinya kita mau taat sama pemimpin. Oke? Nah, sekarang Kak Kris mau sampaikan sedikit pengumuman untuk adik-adik semuanya. Oke, siap dengarkan pengumumannya? Nggak dengar suaranya?
Siap nggak? Siap ya? Oke, yang pertama pengumumannya adalah di pekan ini ada kakak sekolah minggu kita yang ulang tahun, yaitu kakak Milka. Selamat ulang tahun kakak Milka. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati dan semakin setia dalam melayani Tuhan. Amin. Oke, pengumuman selanjutnya adalah pengumuman untuk, nah kan gereja kita ini ada doa juga, ada doa berantai, terus ada juga doa Jumat ceria. Nah nanti kita nih anak-anak sama-sama mau join, kita mau sama bergabung ikut doa. Kalau misalnya papa mamanya kan ada tulisnya ibadah doa jam berapa dalam doa berantai. Nah adik-adik ikutan ya sama-sama berdoa ya. Kalau misalnya kita sama-sama berdoa, kita sehati, kita percaya Tuhan pasti jawab doa kita, Tuhan akan memberikan terbaik juga untuk kita. Ikuti doa yang doa berantai yang sama-sama bersama keluarga, dengan papa dan mama, ajak kakak, ajak adik, ajak semuanya, dan kalian juga ikut, oke? Dan yang kedua, waktu doa Jumat ceria, jam 7:30 malam. Itu hari Jumat, jam 7:30 malam. Akan dilakukan live, jadi nanti kita sama-sama beribadah. Kita ikut doa sama-sama ya, doa Jumat malam ceria bersama ya. Oke, dan satu lagi pengumuman terakhir buat adik-adik semuanya yang belum sekolah atau yang udah sekolah atau mungkin punya temen yang belum sekolah, kita mau sama-sama nih kakak mau kasih tahu Sekolah Citra Anak Bangsa membuka pendaftaran. Nah, Sekolah Citra Anak Bangsa tahu kan ya? Nah, Sekolah Citra Anak Bangsa membuka pendaftaran. Nah, bagi adik-adik semuanya yang mau tahu sekolah ini, yang mau tahu apa aja yang ada, nih, bisa hubungi nomor telepon di 0852 1346 0450. Nah, nanti minta bantuan papa mama untuk hubungin ya. Oke? Ya itu aja pengumuman dari Kak Kris, dan kita percaya Tuhan Yesus akan memberkati setiap kita, ibadah kita. Kak Kris juga percaya setiap kita diberkati Tuhan melalui firman Tuhan, melalui pujian yang telah disampaikan. Dan terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.